Nah, Pak Tom, ini kalau kita bicara soal pemilu serentak di Manggarai tahun 2024. Nah, tadi kan Pak Tommy sudah sempat menyinggung tentang bagaimana relasi nih teman-teman KPU dengan teman-teman partai politik. Nah, bicara soal partai politik peserta pemilu serentak di Kabupaten Manggarai, kira-kira ada berapa sebetulnya jumlah peserta pemilu kita? Apalagi sekarang ini kalau kita kemana saja di Kabupaten Manggarai, kita banyak melihat logo-logo partai politik. Betul. Nah, mungkin kesempatan kali ini Pak Tommy bisa menginformasikan nih kepada publik jumlah peserta pemilu, lalu partai-partai apa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu serentak kali ini. Baik, yang pertama proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai pemilu itu merupakan salah satu tahapan dalam pemilu, ya kan? Ya. Tahapan pemilu itu berdasarkan amanat PKPU 4 tahun 2022 itu sudah diatur, ya kan, bagaimana mekanisme kemudian proses suatu partai politik, ya kan, bisa menjadi peserta pemilu, ya kan. Ada partai politik yang tidak menjadi peserta pemilu. Ada partai politik yang menjadi peserta pemilu, ya. Bagaimana sebuah partai politik itu menjadi peserta pemilu? Tentu saja sebagaimana diamanatkan oleh PKPU 4 tahun 2022, dia harus mempunyai beberapa kriteria, ya kan? Yang pertama itu, kriteria pertama itu dia harus didaftarkan. Kemudian dia harus mempunyai keanggotaan 100% di 34 provinsi. Kemudian dia harus mempunyai juga keanggotaan 75% di tingkat kabupaten kota, seperti begitu. Kemudian dia harus memiliki anggota 1000 atau 1/1000 di tingkat kabupaten. Kurang lebih itu gambaran umumnya bagaimana sebuah partai politik itu bisa menjadi peserta pemilu. Kemudian setelah dia mendaftarkan, jadi prosesnya itu dia bermuara di KPU RI. Semua partai politik tadi, berapapun jumlahnya, kalau saya tidak salah, pada awal pendaftaran itu partai politik itu ada 74 kalau tidak salah. Kemudian yang melakukan pendaftaran di partai politik hingga ditetapkan menjadi peserta pemilu itu ada 24 partai politik. 18 partai politik tingkat nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh. Seperti itu. Nah, semua proses pendaftaran itu dia terpusat di KPU RI. Apa tugas KPU provinsi dan KPU kabupaten kota? Seperti saya sampaikan tadi, tingkat provinsi, KPU provinsi itu dia mengkoordinasi kerja-kerja dari KPU kabupaten kota. Misalnya konteksnya di NTT, kami 22 kabupaten kota itu tugas kami itu melakukan verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual. Administrasinya itu kami harus melakukan verifikasi terhadap kepengurusan partai politik di tingkatnya. Dokumen kepengurusan partai politik. Ada SK atau tidak dari ketua partai politiknya? Betul, itu di tingkat kabupaten. Kita melakukan proses verifikasi administrasi itu terhadap ketua, sekretaris, bendahara. Kemudian kita lakukan verifikasi juga berkaitan dengan kepengurusan, ya kan, keterwakilan perempuannya berapa di partai tersebut, kemudian alamat kantor tetapnya, kemudian kita lakukan verifikasi administrasi pada tahap pertama, kemudian kita lakukan faktual terhadap keanggotaan. Nah, bagaimana untuk membuktikan bahwa suatu partai politik tadi dia mempunyai 1000 anggota di tingkat nasional. Begitu, 1000 anggota itu, kemudian kita lakukan verifikasi, ya kan, berdasarkan sampel. Jadi tidak semua, ada sampel-sampel yang kita jadikan rujukan, ya kan, seperti itu. Nah, setelah kami lakukan verifikasi terhadap 18 partai politik ini, kemudian direkap nanti kan, direkap di tingkat provinsi, kemudian nasional, kemudian KPU RI nanti yang akan menentukan apakah dia berhak menjadi parpol peserta pemilu atau tidak. Kita tahu pada tanggal berapa kemarin, 14 Februari kalau tidak salah, soalnya saya harus buka data ini, banyak tahapannya itu. Penetapan peserta pemilu itu 14 Februari 2022. Ada 24 partai politik seperti saya sampaikan tadi, ada 18 partai politik tingkat nasional dan 6 partai politik lokal Aceh. Untuk konteks Manggarai, dari 18 partai politik yang sudah ditetapkan tadi, -3 saja partai politik yang tidak ada di Manggarai.
ya kan, seperti itu. Atau yang tidak mengajukan caleg, maaf. Ya. 18 partai politik itu secara nasional itu ada, tetapi untuk tingkat Kabupaten Manggarai dari 18 partai politik minus Partai Umat, Partai Garuda dan Partai Gelora yang tidak menyertakan calegnya, daftar calegnya, tidak mendaftar calegnya, sehingga mereka tidak menjadi peserta pemilu di Kabupaten Manggarai ya, Mang. Betul, di Kabupaten Manggarai ya, tapi secara nasional mereka ada. Ya. Kalau misalnya kemarin ada, mereka boleh di 34 provinsi itu mengajukan caleg karena sudah ditetapkan secara nasional. Tetapi untuk konteks Manggarai, sampai pendaftaran terakhir kemarin itu kita hanya ada 15 partai politik. Saya bisa sebutkan kurang lebih parpol-parpol tersebut. Antara lain yang pertama itu PKB, ya kan? Ini berdasarkan nomor urutnya ya, bukan berdasarkan kedatangannya, karena saya harus buka data lagi kan. Kemudian PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian yang kedua yang juga turut mendaftar itu Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra ya, yang secara nasional termasuk ada di Manggarai. Kemudian PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian nomor urut 4 Partai Golkar, nomor urut 5 Partai Nasdem, kemudian nomor urut 6 Partai Buruh, kemudian nomor urut 7 Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Itu secara nasional. Namun di Manggarai itu tidak ada, ya kan? Tidak ada mengajukan pengajuan bakal calon dari Partai Gelora. Kemudian Partai PKS, Partai Keadilan Sejahtera, nomor 8, nomor 9 Partai Kebangkitan Nusantara, PKN. Kemudian 10 Partai Hati Nurani Rakyat. 11 Partai Garda Perubahan Indonesia, Garuda. Ini juga yang tidak mengajukan bakal caleg dari Kabupaten Manggarai. Kemudian Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Bulan Bintang juga ada, PBB. Kemudian Partai Demokrat. Kemudian nomor urut 15 Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kemudian nomor 16 Partai Persatuan Indonesia Perindo. Kemudian 17 Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian 18 sampai 23 itu Partai Lokal Aceh. Di kita tidak ada kan? Ya, betul. Dan yang terakhir itu Partai Umat. Nah, itu Partai Umat itu yang secara nasional memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilu. Tetapi untuk pengajuan calegnya minus 3 partai itu tadi dari 18 partai, Partai Gelora, Partai Garuda dan Partai Umat, mereka tidak menyertakan atau tidak mengajukan bakal caleg untuk DPRD Kabupaten Manggarai, seperti itu. Jadi yang di Kabupaten Manggarai hanya 15 partai politik. 15 partai politik. Ya. Nah, Pak Tommy, kalau begitu maka kontestasi politik kita nanti dari 15 partai politik ini kan akan memperebutkan kuota 35 kursi. 35 kursi ya sekarang di Kabupaten Manggarai. Nah, soal penetapan jumlah kursi dan juga kabarnya juga ada perubahan penetapan daerah pemilihan nih Pak Tommy. Nah, ini mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat kita perubahan dari 30 kursi ya sebelumnya ya ke 35? Tidak, kita atau memang sejak awal sudah 35? Sejak awal sudah 35, sejak kalau tidak salah itu sejak 2004 itu sudah 35. Karena begini, untuk menentukan jumlah kursi keterwakilan anggota dewan itu ada syarat-syaratnya ya kan? Jumlah penduduk, kemudian dari jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk kita sekarang itu, jumlah penduduk kita itu di atas 300.000, di bawah 500.000, jadi kuotanya itu 35 kursi. 35 kursi untuk pemilu sebelumnya itu tersebar di 5 daerah pemilihan. Gitu. Sekarang itu setelah ditimbang-timbang, yang paling relevan dengan Kabupaten Manggarai itu bukan 5 dapil lagi sebagaimana pemilu sebelumnya. Yang 5 dapil, sekarang itu 35 kursi itu dialokasikan untuk 4 dapil. Begitu, dapil 1 Lagarembong WRI, dapil 2 itu Satar Mese Utara dan Satar Mese Barat, dapil 3 itu wilayah Reok Barat, Cibar Barat, dan dapil 4 itu dapil 3 itu Ruteng, Lelak dan Rahung Utara, dapil 4 itu Reok Barat, Cibar Barat, seperti itu. Jadi ada bukan pengurangan dapil, ada penyempitan, ada penggabungan kecamatan. Seperti itu. Kalau dulu Lagarembong itu berdiri sendiri. Jadi kalau untuk penetapan daerah pemilihan itu ada kurang lebih 12 ada 7 kalau tidak salah, 7 prinsip penataan dapil.
Ada 7 prinsip penataan dapil: proporsionalitas, kohesivitas, ada keberlanjutan, kemudian ada proporsional, kemudian ada beberapa, saya lupa yang beberapa itu, tapi minimal 7. Nah, bagaimana dapil ini kita bisa kelola? Yang pertama, kita lihat ya kan, apakah 5 dapil ini masih relevan untuk pemilu 2019, itu masih tetap relevan untuk pemilu 2024. Kita lakukan kajian ya kan. Kita lakukan kajian dengan 2 dapil. Yang pertama 5 dapil, kemudian yang kedua 4 dapil. Kita undang semua tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, kemudian NGO, wartawan, tokoh adat, semuanya. Kita undang semua ya kan. Kita mendengar masukan dari mereka ya kan. Apakah relevan ketika misalnya Kecamatan Langke-Rembong itu bergabung dengan Kecamatan WRI, 2 kecamatan untuk membentuk 1 dapil. Apakah relevan? Ternyata dari 2 pilihan yang kita sampaikan, bahwa ternyata sudah tidak relevan lagi kalau Langke-Rembong itu berdiri sendiri menjadi 1 dapil. Harus dari sisi proporsionalitas dia harus gabung dengan Kecamatan WRI. Nah, masukan-masukan dari masyarakat inilah yang kita sampaikan ke KPU RI. Ya kan, bahwa setelah kami lakukan kajian, setelah kami lakukan sosialisasi dan juga kita kumpul bersamalah dengan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, mahasiswa, dosen, segala macam, wartawan. Ternyata paling relevan itu 4 dapil ya kan, dimana yang sebelumnya WRI itu gabung dengan Rahong Utara itu dipisah karena secara kewilayahannya itu dia lebih dekat dengan atau berbatasan langsung dengan Langke-Rembong. Nah, putusan akhir tetap ada di KPU RI. Setelah melihat kajian yang kita buat, bahwa KPU RI kemudian memutuskan bahwa kita itu ada penggabungan kecamatan ya kan, sehingga Langke-Rembong itu karena berbatasan langsung dengan WRI, maka digabung menjadi 1 dapil yang kita kenal sekarang ya kan. Nah, sudah diumumkan, sudah kita ada SK nomor berapa saya lupa dari KPU RI, itu sudah menetapkan untuk Kabupaten Manggarai untuk pemilu 2024 memperebutkan 35 kursi yang tersebar dalam 4 dapil seperti itu.